Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya yang terbaik buat kalian semua ya. Semoga yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tetap diberi kesehatan ya, secara jasmani dan rohani, diberi keselamatan, dan juga diberi rezeki yang halal barokah. Itu harapan terbesar saya buat kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Artinya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Akan memberikan suatu tema, apa yang sedang kalian pikirkan. Sekali lagi temanya, apa yang sedang kalian pikirkan. Nah ketika memang nanti pembacaannya itu baik ya, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jadikan sebagai apa ya istilahnya itu, sebagai pembelajaran aja ya, jangan ditakuti. Kira-kira seperti itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap apapun uploadan terbaru saya semua bersifat general reading, bersifat prediksi, juga bersifat terawang. Ketika ada tepat atau resonate ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Nah, ya. Karena kan ini tarikan energinya meluas, mengacak. Beda lagi ketika kalian ingin konsultasi secara pribadi ya, nah, maka di situ kalian akan bisa menemukan sebuah jawaban yang sedang kalian pikirkan selama ini ya. Karena saya bisa mengetahui nama dan sedikit data informasi dari kalian, itulah yang bisa saya fokuskan sehingga saya menemukan jawaban dan nanti jawaban itulah yang saya akan kasih sama kalian, itu yang secara privat atau pribadi ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energinya dulu ya. Next selanjutnya, untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Sekarang kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini ya. Ini zodiak Gemini akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Kita buka untuk Semarat dulu. Gemini, di sini ada The Empress ya. Ada wanita duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ini. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Gemini kelihatannya
kartu utama ada The Empress ya, The Empress, yang dimana ya The Gemini kalau saya menangkap energinya kalian sedang menginginkan adanya suatu kestabilan, ada suatu ketenangan, ada suatu perubahan ya, perkembangan, itu yang sedang kalian inginkan gitu. Dan di sini jelas terbukti bahwa energi kalian cukup baik ya. Bahkan ada beberapa dari Yoda Gemini yang sudah merasakan ada suatu ketenangan batin, ketenangan hati ya, secara asmara. Itu yang saya tangkap. Jadi saya rasa tidak ada suatu permasalahan. Bahkan di sini adanya suatu keinginan mungkin bagi yang sudah menikah ya, berharap adanya suatu momongan, berharap adanya suatu kehamilan. Itu yang saya tangkap. Dan yang belum hamil, kelihatannya di sini akan ada kehamilan juga di sini. Ini untuk Gemini ya. Jadi rasa apa ya? Rasa damai, rasa tentram itu sedang kalian inginkan di sini. Itu sedang kalian ingin mewujudkan. Terbukti adanya Ace of Pentacles. Di sini mengatakan apa yang sedang kalian impikan, apa yang sedang kalian inginkan, kelihatannya akan tercapai di sini coba. Ini kan ibaratnya pintu, gitu. Ibarat pintu keberkahan di sini. Ketika saya mengatakan asmara ya, berarti pintu keberkahan asmara sedang terbuka buat kalian. Artinya di sini adanya suatu kesenangan tersendiri. Ya, ketika kalian menjalin hubungan asmara, itu kelihatannya akan ada kesenangan tersendiri buat kalian. Jadi apa yang selama ini kalian inginkan, yang kalian harapkan kelihatannya akan tercapai. Jadi ada kedamaian, ketentraman, tidak adanya suatu konflik di sini. Mungkin bukannya tidak ada konflik ya, mungkin mengurangi konflik di sini. Kalau kita menghilangkan konflik ya tidak bisa, namanya kita masih hidup. Pasti ada konflik kan, seperti itu. Hanya kita bisa menekan ataupun memperkecil ataupun mengurangi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi Gemini ini sekali lagi kalau soal asmara sih kelihatannya apa ya, cukup aman, cukup baik ya. Karena di sini saya menangkap energinya akan bisa untuk mengurangi sebuah konflik. Oke ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Jadi jelas apa yang dipikirkan Gemini di sini kelihatannya akan tercapai. Terus untuk kartu pekerjaan ya di sini ya. Kartu utama kalian mengatakan ada ya, Four of Cup, 4 cup, 3 cup berbaris ya. Sama orang yang sedang duduk, 1 cup lagi muncul di awan kecil. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap untuk Gemini ya, ini urusan pekerjaan Gemini kali ini dibikin capek ya. Terkadang dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan. Kalian terkadang dibikin capek, dibikin letih. Karena ya mungkin ada beberapa hal yang sedang mengganjal di faktor pekerjaan kalian. Mungkin tentang adanya kekurang stabilan, sulit mencapai target ya. Itu. Jadi Gemini di sini disarankan kasihlah waktu jeda, kasihlah waktu istirahat yang cukup. Jangan diforsir untuk memikirkan pekerjaan yang mungkin ya masih belum bisa kalian capai. Itu dalam arti target-targetnya, kesuksesannya, keberhasilannya. Itu jangan dipaksakan ketika kalian belum bisa itu semua. Saran kartu ini disarankan sebelum kalian drop ya, sebelum kalian adanya sakit ya, harap dikasih jeda, kasih waktu istirahat. Karena di sini karena di sini energinya melambangkan energi yang cukup payah, yang cukup lelah, yang cukup letih. Jadi kalian harus disuruh beristirahat. Ya mungkin secara fisik sih ya santai lah kan, seperti itu. Jangan ada suatu tindakan pekerja yang ini, pekerja yang itu, ya agak dikurangi gitu. Terus untuk secara pemikiran ya ya minim lah kita bisa keluar entah kemana, yang jelas pikiran kita harus tenang sobat. Ibaratnya kita merefresh itu ya, jangan dipaksakan, nanti akan drop. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini Gemini masih seperti yang kemarin ya, energinya tetap ini.
ketika tidak di netral ini luar biasa ya. Kemarin kan saya memprediksikan seperti itu Gemini, energinya sangat pekat, banyak tembakan akhir-akhir ini Gemini masih di bulan Juni. Apalagi di sini terkonfirmasi ataupun kartu konfirmnya mengatakan the tower, yaitu ada suatu ketidaksinambungan. Ya. Ketika mungkin kalian bekerja itu kelihatannya kacau di dalam pemikiran kalian, kurang konsentrasi, nggak tahu tiba-tiba kalian merasakan seperti itu. Ini yang saya rasakan loh ya. Jadi kalian itu tiba-tiba kacau dalam menjalankan pekerjaan, serasa kurang semangat, pokoknya serasa apa ya, serasa kurang vitalitas lah. Itu yang saya rasakan sih. Makanya di sini apa ya, ketika tidak kalian tanggulangi banyak, nantinya akan banyak kesalahan-kesalahan sobat, dan itu akan bisa menyebabkan suatu problem ya. Jadi jelas ya untuk Gemini ya, kalau bisa lebih waspada lagi, lebih dinetral lagi, karena di sini kelihatannya sangat-sangat buruk sekali kali ini Gemini ya tentang pekerjaan. Sudah dibikin capek, terus ditambah adanya the tower, ini luar biasa ya, kurang, benar-benar kurang diuntungkan ya. Nanti akan saya deteksi semua. Untuk keuangan, di sini ada 5 tongkat saling menyerang ataupun saling memukul. Konfirmasi sama kartu Three of Swords. Ini luar biasa Gemini mulai kemarin. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap energi Gemini di seputar keuangannya, ini kelihatannya ada beberapa sedikit permasalahan ya untuk keuangan Gemini ya. Bisa saja di sini menggambarkan Gemini sedang banyak pengeluaran di sini. Ya, sedang banyak pengeluaran. Cuman di sini kalian harus apa ya? Harus bisa menyikapi sobat itu loh. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu untuk loss dalam pengeluaran. Karena di sini akan bisa menyebabkan masalah. Dan juga ada sih dari zodiak Gemini ini, kalau saya tangkap energinya sudah mendapatkan sebuah masalah tentang keuangan. Banyak ketidakstabilan, banyak pengeluaran, lebih lebih sedikit pemasukan yang kalian dapatkan, sehingga di sini kalian mendapatkan sebuah kebingungan karena ketidakstabilan itu tadi. Apalagi dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa di sini? Artinya bisa saja kalian kena PHP gitu loh. Mungkin apa? Kalian dijanjikan keuangan, tiba-tiba gagal, tiba-tiba orang yang menjanjikan keuangan itu diam-diam saja, tidak menghubungi lagi. Padahal di sini kalian sedang membutuhkan. Ini sebagai contoh ya. Karena di sini jelas akhirnya apa? Kalian mendapatkan luka hati ya, kekecewaan, kesedihan. Kan seperti itu. Karena di sini kalian merasa dibohongi gitu loh. Merasa kalian tidak ditepati janjinya. Kan seperti itu. Jadi ada kekecewaan. Itu yang saya tangkap ya untuk Gemini ya. Ini energinya luar biasa Gemini ya. Tidak seperti biasa ini. Bentar ya, saya akan deteksi ya. Kalau untuk pekerjaan, maaf, kalau untuk asmara ya, apa yang sedang kalian pikirkan? Kalau di asmara sih kelihatannya baik ya, gitu. Saya rasa tidak ada suatu masalah yang berat. Ya. Nah ini baru ya, masuk di faktor pekerjaan. Apa yang sedang kalian pikirkan jelas di pekerjaan ini. Banyak dari zodiak Gemini yang sedang memikirkan suatu pekerjaannya. Dia ingin stabil, ingin ada suatu pencapaian target, bahkan keberhasilan atau kesuksesan. Yang sedang dipikirkan Gemini ya. Itu ya jawabannya. Kalau di faktor keuangan sama, kalian sedang memikirkan keuangan juga di sini. Karena di sini ada suatu tembakan yang luar biasa, sahabat. Kalau saya ingat kemarin kan, saya melihat Gemini. Artinya memprediksikan Gemini, menerawang Gemini. Mulai kemarin ini Gemini kurang bagus ya. Maka di sini jelas ya energinya sangat-sangat membingungkan sekali. Dalam arti, aduh payah ya energinya Gemini ya kali ini. Karena mungkin tembakan yang terlalu kuat ya. Sehingga banyak juga yang mengabaikan
gitu loh. Banyak juga yang merasa apa ya, merasa tidak netral. Maka imbasnya di sini ya juga mengena sama saya imbasnya. Gitu. Ada kekacauan, ada maksudnya itu ada energi-energi yang panas dan itu apa ya? Mau melawan saya, adanya suatu pengaburan lah. Dalam arti seperti itu. Ada suatu pengaburan konsentrasi di sini. Cuman alhamdulillah saya bisa membackup ya, saya bisa memending. Jika saya bisa memberikan suatu informasi. Ini energinya menyerang loh. Ini tidak bohong ataupun tidak main-main gitu loh. Ketika memang terdeteksi energi sangat kuat, ini bisa saja ya. Mungkin yang peka itu akan bisa mempengaruhi gitu loh. Akan bisa membingungkan si pembacanya, akan bisa membingungkan si penyampainya gitu loh. Karena energinya cukup ruwet di sini ya, cukup panas gitu loh ya. Ini luar biasa ya. Makanya saya kemarin sampai mengatakan warning keras untuk Gemini. Kalau bisa di netral sobat. Ya. Kalau bisa di netral. Kemarin sih Gemini masih luar biasa ya. Memasuki bulan Juni ini, apalagi ini mau masuk ke pertengahan, Gemini sangat-sangat menurun energinya. Gitu. Ya kalau kita mengatakan ya mungkin sudah waktunya, ya tidak bisa begitu juga. Gitu. Itu namanya pasrah dan pasrah itu kan tidak boleh. Ketika kita merasakan sebuah keburukan, tidak adanya peningkatannya, kita bagaimana usaha, gitu loh ya, sobat. Tetap usaha keras, dicari, kan gitu. Ketika sudah menemukan ya dijalankan usahanya itu, agar bisa kembali stabil. Ya, gitu loh. Pasrah itu ketika kita mempunyai sudah tidak ada lagi jalan ke sana ke sini, ada kebuntuan. Ya pasrah ya, saya rasa ya beda lagi. Kalau seperti itu ya mungkin nggak masalah sih pasrah. Ketika itu masih ada jalan, ya tidak boleh pasrah. Saya rasa pasrah dan tidaknya itu tergantung diri kita gitu loh. Ketika kita mengatakan hari ini pasrah pun bisa gitu loh. Ya, kan seperti itu. Kenapa ya? Karena tidak ada usaha. Ketika biarpun masalah kita rumit ataupun ruwet seberapa beratnya, ketika kita tidak mau pasrah, mau mencari jalan keluar, ya pasti menemukan jalan gitu. Ini luar biasa ya Gemini. Mulai kemarin ini dikejar-kejar masalah energi negatif ini luar biasa coba. Pekerjaan kena, keuangan kena ya. Kemarin saya rasa apa ya, di pekerjaan juga kena. Silakan dicek ya, gitu loh. Untuk bisa membuktikan itu apakah ada kesamaan. Ya silakan dicek yang kemarin. Jikapun itu memang penting ya buat kalian. Silakan dicek. Ini ada kesamaan di faktor pekerjaan. Ada suatu tembakan yang luar biasa. Di sini muncul lagi gitu loh. Dan di sini bahkan merambah di keuangan. Gitu ya untuk Gemini ya, warning keras ya Gemini ya. Oke, ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap saya kembalikan sama kalian. Jika tidak di netral itu akan kesulitan sobat. Jadi jelas ya. Gitu. Mungkin itu dulu ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu ya yang baik kita jadikan semangat dan motivasi saja, syukuri aminkan. Ketika itu pembacanya kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih berhasil lagi, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dalam sebuah masalah ya, gitu. Adanya suatu masalah dan itu sudah tidak bisa dilogikakan, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi ya, akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali, bisa netral lagi, jadi kepositifan, keberhasilan ya, kerjakan itu akan bisa lancar masuk di dalam kehidupan kalian. Minim akan bisa meminimalisir ataupun menekan sebuah masalah yang besar menjadi kecil. Kan seperti itu akan menjadi ringan ketika aura kita terbuka. Ketika aura kita tertutup, ya banyak kenegatifan juga, banyak yang akan merugikan kita. Secara bertahap itu nanti akan kita rasakan. Kita akan merasa merasa negatif, merasa terperosot itu terus ketika banyak negatif di diri kita, kan seperti itu.
Karena sudah banyak yang yang membuktikan ataupun yang merasakan seperti yang sudah saya omongkan ini. Jika ada negatif itu sangat sulit bangkit, bahkan yang merosot yang iya, karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Saya rasa semua, di mana sih orangnya yang tidak mau berbuat baik, di mana sih orangnya yang tidak mau sukses. Saya rasa semua mau dan kepingin itu semua, tapi itu tadi, jika kita sudah merasakan ada keganjilan, ya jangan dibiarkan, lawan itu semua dengan ikhtiar. Kalau kita tidak mengerti jalannya, ya tanya orang di bidangnya, kan seperti itu. Sebetulnya hidup itu simple, mudah, seperti tinggal kita sendiri ada niat mau nggak untuk bisa keluar, untuk bisa dari zona tidak nyaman keluar ke zona nyaman, kan seperti itu. Ibaratnya mau tidak kita mengubah nasib kita yang lebih baik lagi. Nah, kan seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas, sudah bisa dipahami. Apapun itu ya, semoga manfaat. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Raden.